dalam keadaan sehat walafiat. Kita tempat yang sangat sederhana, yang terbuka, tapi yang penuh makna. Yang dihormati PLT Gubernur Kalimantan Selatan, saat ini diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan sekaligus ranahnya di bidang perguruan. Yang dihormati jajaran Wapemda Provinsi Kalimantan Selatan, yang dihormati para rektor beserta Dekan Undang Uniska Wahid Antasari, Wabil Khusus Profesor Hafiz Ansari yang telah menemukan waktu hadir di tempat sini, yang dihormati adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam tim seluruh Kalimantan Selatan serta organisasi mahasiswa lainnya atau yang mewakili, yang dihormati tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pendapat hari ini adalah salah satu inisiatif dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kami menyadari bahwa amanah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam menjaga aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan. Namun demikian, kita harus tetap memahami secara utuh Undang-Undang Cipta Kerja agar dapat dokumentasi kita dalam mengkritisi undang-undang tersebut bisa dilakukan dengan baik. Kita semua sama-sama sepakat upaya menyederhanakan regulasi harus tetap berdasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila ada pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perlu kita Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan, mereka meminta kepada kami untuk menyampaikan tuntutan agar Presiden RI mengeluarkan perpu pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 8 Oktober itu pula kami memenuhi tuntutan adik-adik mahasiswa untuk berangkat di Jakarta dan menunaikan amanah menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa kepada Presiden Republik Indonesia. Kami bersama PLT Gubernur Kalimantan Selatan menandatangani pernyataan komitmen kami dengan BIM Kalimantan Selatan. Dalam komitmen tersebut pada pokoknya kami diminta untuk menyampaikan aspirasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan menerima Presiden RI mengeluarkan perpu. Pada tanggal 9 Oktober 2020 kami ke Istana Negara dan diterima pihak Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden. Dalam pertemuan itu kami sampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin agar Undang-Undang Cipta Kerja kami secara terbuka di salah satu media televisi nasional CNN Indonesia. Kami sampaikan sikap maupun tuntutan masyarakat Kalimantan Selatan terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang kami sampaikan di media nasional itu tentu juga disaksikan Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai bangsa yang demokratis, kita juga harus tetap menghormati kebijakan pemerintah. Rasanya perlu juga kami sampaikan berbagai kasih pemerintah terhadap beberapa isu yang berkembang terkait ketidakpuasan yang tidak kepastian. Informasi soal Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan langsung oleh Presiden RI pada Jumat tanggal 9 Oktober 2020 yang ditayangkan secara langsung di Kompas, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Jaminan sosial tetap ada, status karyawan tetap ada, tenaga kerja asing tidak bebas masuk dan harus memenuhi syarat dan peraturan. Bapak Ibu yang kami hormati, upaya yang dilakukan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyuarakan satu, pada tanggal 26 Februari 2020
BPND Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law yang dituntut oleh KSPSI, Pak SPPM, dan BIM Sekasir BPND RI dan Presiden Republik Indonesia. 2. Pada tanggal 15 Juli 2020, kami mempresentasi audisi virtual antara BIM Kalimantan Selatan bersama kami mengundang aliansi pekerja buruh benua untuk beraudiensi, menyerap aspirasi dan berdiskusi tentang Omnibus Law. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wakil rakyat masyarakat Kalimantan Selatan, kami tentu ingin terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam permasalahan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bukan pendapat untuk menemukan solusi yang paling baik terkait penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Perlu pula kita ketahui bersama-sama pembentukan undang-undang menyerap dan menyalurkan aspirasi, termasuk dalam hal aspirasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai tugas dan kewenangan yang diamanahkan kepada kami. Demikian paparan singkat kami selanjutnya. Kita akan saling tukar pendapat, diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam ada termasuk tadi ya. Di tanggal 28, 26 itu 3 perwakilan buruh kami bawa langsung ke Sekretariat Presiden, lebih khusus kepada Komisi 9 yang menangani Omnibus Law. Malah yang menerima adalah yang menolak di dalam peristiwa itu adalah bukan CKS. Di sini ada yang saya bawa 3 orang. Jadi BPND Presiden Kalimantan Selatan sebelum melaksanakan kami sudah merencanakan. Kami minta yang kedua, langkah-langkah yang sudah diambil oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, saya kira langkah yang sangat bagus dan bersejarah untuk Provinsi Kalimantan Selatan, karena tidak berselang waktu lama ketika para mahasiswa menyampaikan tuntutannya, itu langsung dibawa oleh ketua sendiri menyampaikan tuntutan tersebut. Walaupun tidak bertemu dengan Bapak Presiden, tetapi sudah bertemu dengan staf Presiden gitu ya. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa, ini tidak sampai nanti dulu pelatihan dulu, pertimbangan dulu, tidak gitu. Langsung dibawa. Soal bagaimana di sana itu bukan kewenangan kita. Yang ketiga, memang di dalam persoalan undang-undang itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Prinsip keadilan yang tadi disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu berarti keadilan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak yang lain. Itu baru dinamakan adil. Dengan kata lain, kalau suatu undang-undang tiba-tiba menguntungkan satu pihak lain itu mendapat kerugian karena undang-undang itu, maka prinsip keadilan dan mutlak undang-undang bisa terpenuhi. Saya dengan kawan-kawan mahasiswa, ya saya juga kawan saya, karena saya juga kebetulan rektor di salah satu perguruan tinggi swasta di sini. Ketika dia minta izin kepada saya katakan, Anda pelajari dulu secara matang. Biasanya undang-undang itu lahir melalui kajian, disebut dengan naskah akademik. Sebagai kalangan akademisi, juga pelajari secara baik lebih dahulu, pahami secara betul maksud dan tujuannya, pahami pasal-pasalnya secara komprehensif, bukan hanya satu parsial atau bagian. Jangan hanya termakan isu besar kesini, supaya tuntutan yang kita sampaikan itu adalah tuntutan yang sejajar dengan level kita sebagai akademisi.
Jadi artinya kita punya argumentasi yang kuat. Itu yang saya sarankan, di sana ya pasaran. Karena yang saya khawatirkan sebenarnya adalah tuntutannya baik, tuntutannya benar, tapi dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan lain. Tapi saya yakin kalau tim Kalsel tidak. Cuma tidak mustahil ada yang disebut dengan penyusupan. Peristiwa terjadi di Jakarta, di Surabaya, di Makassar dengan perusahaan yang banyak, yakinkan itu bukan mahasiswa dan itu bukan sifat mahasiswa. Tetapi itu ada oknum yang sengaja, biasa di Indonesia ini Pak, boncengan itu banyak. Saya di KPU itu Pak 5 tahun menghadapi demo itu tiap minggu Pak. Yang menarik zaman saya itu hari ini berdemo dengan pakai apa namanya ikat kepala, minggu depan demo lagi, yang itu yang lain ikat kepalanya lain, orangnya sama. Jadi maaf tapi tidak semua ya, yang sana ini saya cerita ini sampai-sampai timbul istilah mampu tak gentar membela yang banyak. Kalau itu terjadi siapa yang korban? Mahasiswa yang korban. Mahasiswa itu berjuang murni demi bangsa, demi negara. Tapi ada orang yang demi uang berjuang. Nah, karena itu maka saya kira ini perlu bersama-sama kita pikirkan bagaimana caranya. Memang judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu salah satu sikap dan tindakan konstitusional. Satu-satunya lembaga di Indonesia yang bisa membatalkan pasal-pasal undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi. Undang-undang, kalau peraturan itu Mahkamah Agung. Satu-satunya yang bisa disamping membuat undang-undang sendiri. Karena itulah maka ada beberapa langkah yang bisa diambil. Setelah misalnya unjuk rasa sudah dilakukan, aspirasi sudah disampaikan, karena alternatif terakhir itu adalah MK, yakinkanlah dengan penuh bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah orang yang adil, tidak memihak kepada siapapun. Kebetulan saya kenal dengan beberapa pimpinannya pada bahkan masih teman saya dari hakim MK di sana, sampai sekarang masih ada. Saya akrab dengan Pak Jika Siddiqui, saya akrab dengan Pak Mahfud yang saya berbincang-bincang waktu beliau jadi ketua dan saya ketua KPU dulu. Dan saya mendengar betul putusan mereka ambil betul-betul berdasarkan kepada fakta-fakta persidangan dan keyakinan hakim. Karena itulah maka alternatif ini patut dipertimbangkan. Tapi paling tidak yang membedakan kita hari ini adalah tuntutan mahasiswa itu sudah tersalurkan dengan baik. Bahkan saya lihat ketua DPRD sendiri yang antar itu sudah luar biasa itu. Bagaimana nanti perkembangannya di sana? Saya punya keyakinan akan memberikan perhatian besar dari pembuat undang-undang. Tapi tidak gampang kalau mengambil keputusan, karena terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Dulu saya ketika membuat pasal pemilu Pak, satu pasal itu bisa 1 bulan. Satu pasal saja. Saya putri hadir bersama Menteri Dalam Negeri dan bersama Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Kami bertiga yang mewakili pemerintah. Kita hadir, tidak rapatnya itu tidak di DPR RI, tapi di hotel ketua yang di Petamburan ini. Santika ya. Santika hotel. Situ Pak, satu bulan 1 pasal, bayangkan. Saking banyaknya pertimbangan yang harus dipikirkan untuk menentukan satu putusan. Nah, jadi maksud saya menyampaikan ini adalah bagaimana kalau apa yang sudah diperjuangkan oleh mahasiswa kita backup, tetapi dengan penuh kesantunan, rasional dan akademik itu aja, bukan emosional, karena ini akan berbahaya kalau kita menyampaikan secara emosional dan kita menyambutnya emosional, bertemulah 2 emosi ini yang terjadi adalah kehancuran. Istilah saya biasanya itu janganlah menghancurkan kemungkaran dengan kemungkaran.
janganlah menghancurkan kemaksiatan dengan kemaksiatan, tapi dengan penuh akhir dan kita. Dengan demikian maka nama baik Kalsel pun akan terangkat bahwa Kalsel turut berjuang, tapi santun, indah, sejuk dan membahagiakan. Selamat kepada KPRD yang sudah berjuang dan selamat kepada kaum mahasiswa. Insyaallah Allah meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, yang mewakili Bapak Pelaksana Tugas Gubernur, yang mewakili Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Pak Kejati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, ulun menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor kami, Pak Profesor Dr. Haji Sutar Mahdi MSc, karena saya bersamaan beliau menyampaikan materi di webinar sehingga mungkin sudah terjadwal beberapa hari yang lalu, sehingga beliau tidak bisa hadir di sini dan mewakilkan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, dipercaya sekarang selaku wakil rektor bidang mahasiswa dan alumni. Nah, hanya saja saya Pak Ketua DPRD, gambar saya tidak muncul di situ. Pada saya sudah dari pagi sampai sore hari Kamis itu hadir di membersamai adik-adik mahasiswa. Saya sebut adik-adik saja supaya saya juga merasa lebih muda, walaupun usia juga sudah 55 tahun dan hampir punya cucu, tapi supaya lebih muda saya sebut dengan adik-adik. Kami dengan Pak Adri Peter dan juga Pak Kepala Biro Ops dan lain-lain kemarin satu hari penuh dari pagi sampai sore untuk membersamai adik-adik sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Pertama, kami juga dari WDN menyampaikan apresiasi Pak kepada Pemprov Kalsel dalam hal ini Bapak Pelaksana Tugas Gubernur dan Bapak Ketua DPRD sendiri yang dengan bijak menyambut aspirasi dari para mahasiswa dan menyampaikan itu kepada pemerintah pusat. Bagaimanapun apapun hasilnya, tetapi apa yang telah Bapak lakukan saya kira sangat biasa sekali sebagai selaku orang tua pendidikan dan juga sebagai pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sikap PLN sendiri selama ini adalah kita tidak pernah mengekang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Jadi kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa kami untuk menyampaikan aspirasi, dan itu tertuang di aturan akademik. Tapi pada sisi yang lain, kami juga tidak mentoleransi kalau ada mahasiswa kami yang bersifat anarkis, jadi merusak dan sebagainya. Dan itu juga tercantum di panduan akademik. Oleh karena itu, dua sisi ini harus dipegang bersama, dan kami ingatkan juga kepada adik-adik kami semua. Oleh karena itu, kemarin di hari Kamis, semua mahasiswa RF itu hanya mengenakan dua warna jaket kuning sebagai jaket warna alma mater RF dan jaket merah khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Saya ingin menyampaikan Fakultas Hukum tidak hadir, sehingga mungkin saya tidak menyangkut materi undang-undangnya Pak. Jadi saya menyampaikan saja bahwa apa yang dipesankan Pak Rektor untuk disampaikan di forum ini. Jadi itu sikap PLN. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bahwa kita menyampaikan aspirasi secara santun, termasuk juga bagaimana bernegosiasi menyampaikan itu dengan pemerintah pusat. Nah, hanya saja catatan kami mungkin di WDN bahwa undang-undang ini kan tidak hanya menyangkut tentang cipta kerja atau tenaga kerja, tapi juga menyangkut tentang lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira kita juga harus melihat undang-undang atau Omnibus Law ini secara holistik, sehingga kita tidak hanya terjebak tentang tenaga kerja dan sebagainya, tapi juga menyangkut lingkungan dan sebagainya. Karena kita juga menyadari lingkungan di Kalimantan Selatan ini salah satu yang terdampak oleh berbagai kegiatan pembangunan. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya undang-undang
Alhamdulillah yang terhormat Bapak Kepala Ketua DPRD, Bapak PLT Gubernur, dan Pak Forkopimda, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Dijen Mutakin mewakili Bapak Rektor. Saya ditugasi sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, sama seperti Bapak Uji. Juga saya menyampaikan amanah dari Bapak Rektor Profesor Burmani. Beliau tidak bisa berhadir karena ada mengisi acara di L2 IPI. Mungkin saran kami dari UNESTA tidak beda jauh dengan ULM ya. Kita tidak bisa membatasi mahasiswa untuk berdemokrasi, tapi cuma kita bisa memberi wanti-wanti Pak. Jadi untuk mereka demonstrasi dengan bijak, dengan damai. Tapi kalau untuk anarkis kami sudah ada sama peraturan dengan ULM. Kita tidak bisa menerima kalau anarkis. Jadi saran kami untuk langkah yang diambil oleh Ketua DPRD dan pihak Pemprov sangat karena bisa menjembatani terhadap mahasiswa dan para buruh. Jadi saya lihat juga di berita-berita di televisi itu Kalimantan Selatan kondusif tidak terjadi apa-apa. Kalau di lain rata-rata rusuh semua. Jadi saran kami cuma satu, untuk kita pelajari dulu bersama-sama masalah undang-undang cipta kerja ini. Jadi mahasiswa ini sampai kita beri masukan, kami juga menyusun tim dari Fakultas Hukum untuk mempelajari undang-undang cipta kerja ini secara bersama. Jadi akan kami berikan juga ke para mahasiswa. Jadi mereka tidak terlalu kemakan rokok atau segala macam gitu. Itu aja saran dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan beberapa kali demo mahasiswa dan tentunya juga ada mahasiswa kami UIN Antasari Banjarmasin yang biasa sebelum tahun 2017, sebelum IAIN menjadi UIN, jasa alma mereka adalah luar negeri. Dan sejak 2017 sudah menjadi UIN, jasa alma mereka luar negeri. Jadi saya lihat memang pada hari H tersebut saya juga bersama dengan Pak Fauji ada di lingkungan DPRD ini sampai sore, sampai hujan juga saya lihat semua, sampai pun negosiasi kami memanggil para perwil dan perwakilan masing-masing perguruan tinggi kami agar betul-betul keinginan yang sudah disampaikan mereka sudah tercapai, aspirasi sudah tersampaikan. Kita tetap menginginkan mereka bahwa ini harus berakhir dengan damai. Dan tentu juga sikap kami sebagai UIN Antasari sama dengan rekan-rekan yang lain dari perguruan tinggi UIN dan sekarang kami memang tidak membatasi mahasiswa kami untuk menyampaikan aspirasi karena memang dijamin untuk kebebasan berpendapat. Tetapi kami selalu juga menekankan kepada mahasiswa bahwa apapun hal yang Anda sampaikan, tentu sampaikanlah dengan cara yang bijak, yang santun, dan selalu kita menyampaikan bahwa jangan sampai melanggar hukum. Karena kita memang negara hukum dan saya juga selalu menyampaikan bahwa mahasiswa UIN Antasari sangat dikenal orang dan selalu saya niatkan jangan sampai terulang kedua kali mahasiswa UIN Antasari dengan kasus-kasus terdahulu. Karena kami pun juga tidak mentolerir apabila melanggar tata tertib, kami akan menjalankan tata tertib itu berdasarkan
aturan kami dengan tentunya prosedur dewan etik. Dan untuk ke depan juga mahasiswa kami biasa kalau mereka mau menjadi ketua apapun, kalau sudah melanggar tata tertib, kami tidak memberikan rekomendasi untuk kegiatan yang berdasarkan SK rektor atau SK. Dan melihat akhir-akhir mahasiswa tersebut dengan undang-undang RUU menolak undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, saya merasa bahwa ini pun juga adalah bagian, bisa saja mahasiswa tidak hanya buruh yang sekarang bersama-sama mahasiswa, tapi mungkin bisa saja mahasiswa itu berpikiran lebih jauh karena mereka pun nanti akan menjadi job hunters untuk ke depan setelah usai, dan tentu undang-undang ini akan dimasukkan pada mereka. Tapi saya pun juga selalu menyampaikan bahwa Anda harus mempelajari semua undang-undang Cipta Kerja ini, RUU ini, yang tentunya yang terakhir setelah kemarin bertemu sore hari di DPRD sampai sore hari, malam pun saya juga tetap meminta mereka, Anda harus betul-betul memahami semua isi undang-undang Cipta Kerja, dan tentunya kita berdasarkan negara yang menjamin berpendapat harus disampaikan secara santun, dan ini sudah ada melalui review disiarkan MK. Dan untuk akhirnya pun pada mahasiswa saya selalu menyampaikan bahwa kita adalah memiliki visi unggul dan berakhlak. Tetap itu diutamakan. Dan kemarin pun saya bertanya kepada mereka, apa yang Anda lakukan sampai sore? Apakah ada hal yang tidak berkenan? Bu, saya pun berusaha. Karena kami pun mengingatkan jangan lupa sholat 5 waktu dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah, Bu, kami memimpin katanya sholat zuhur berjamaah saja. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya tidak akan berlanjut yang tidak kita inginkan. Dan saya apresiasi mendalam, terima kasih yang tak juga kepada Bapak Ketua DPRD yang sudah menyalurkan aspirasi mahasiswa kita dan sampai pun juga ke Jakarta, dan mahasiswa melihat langsung action dari pemerintah provinsi dan juga DPR rasa luar biasa, dan mudah-mudahan mahasiswa pun juga memahami bahwa tidak serta-merta semua harus melalui proses apabila aspirasi disampaikan. Saya kira terima kasih, dan semuanya mudah-mudahan insya Allah semua apapun yang kita harapkan Kalimantan Selatan damai, tertib, dan tentunya bahwa sama-sama semuanya atas izin Allah dan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak mungkin 55 anggota dewan yang mewakili rakyatnya 4.250 terbagi di DPR. Di dalam 2008 bisa 153 kecamatan, 153 kecamatan, itu anggota satu provinsi. Tidak mungkin kenal jadi kalau tidak Bapak Ibu termasuk mahasiswa yang bisa mengirim untuk melanjutkan. Terima kasih. Dewan yang terhormat juga, dan juga Bapak Ibu sekalian, saya dari Gabungan Mahasiswa Fisik Indonesia menjelaskan terkait dan bicara mengenai undang-undang yang sekarang kita bahas, menuai banyak kontroversi. Yang seharusnya DPR selaku membuat undang-undang seharusnya jeli melihat apa yang terjadi saat ini. Saya rasa apa yang terjadi di masyarakat sudah sangat jelas, sangat jelas bahwa ini ada pro dan kontra. Bahkan mungkin yang katanya menyinggung buruh juga tidak pro terhadap undang-undang ini begitu. Jadi maksud saya begini Pak, artinya dulu gitu, jangan sampai gara-gara undang-undang yang satu ini, gara-gara barang ini kita terpecah gitu Pak. Mungkin masukan saya pada DPRD dan juga sampaikan nanti ke atasan ke RI, mohonlah saya sendiri merasa bahwa pemerintah maunya undang-undang ini bisa mewakili semuanya, tapi apa yang terjadi di lapangan gitu.
ada kepentingan-kepentingan mungkin yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi maksud saya, kalau kita kerjasama, kita kalau berbicara tentang mau Indonesia maju ya, ayo kita kerjasama. Jangan sampai ini juga tiba-tiba ada rapat dengan pendapat, ya saya apresiasi, tapi kenapa sebelum undang-undang ini disahkan tidak ada, kenapa setelah undang-undang disahkan baru ada rapat dengan pendapat begitu? Maksud saya Pak, mungkin terkait demo beberapa waktu lalu, kami dari BMKI tidak mengarahkan anggota kami untuk melakukan anarkisme Pak. Kami sangat menghargai, kami sebagai mahasiswa juga masih mengedepankan etika gitu. Tidak ada anggota kami yang melakukan kericuan segala macam. Dan juga kami di lapangan, kami mengerti bahwa ada beberapa masa yang mudah diprovokasi, dan kami yang menahan anggota kami gitu kira-kira. Dan intinya tadi terlepas dari pro kontra di masyarakat, ya saya mohon kepada pemerintah dan juga DPR RI, ayolah kita perhatikan apa yang terjadi. Jangan cuma mengesahkan, tapi apa yang terjadi di masyarakat dia betul-betul diserap begitu. Aspirasi dari masyarakat dia betul-betul diserap begitu. Saya beri sekian, terima kasih Pak Pimpinan yang terhormat. Nyambung belum selesai. Nah ini yang perlu kita bahas bersama-sama, apa yang disampaikan oleh pimpinan Pak Presiden 3 bulan evaluasi masukan-masukan. Makasih masukannya adik-adik, dan begitu juga yang sekali lagi terima kasih yang ada dalam gambar itu, ulah dan kalianlah yang bisa amandemen itu. Yang mewakili, lanjut yang mewakili KIP ada di sini kami dari PT KIP Selatan melihat situasi dan kondisi adanya undang-undang tenaga kerja. Tadi ada sedikit, artinya draftnya belum selesai, artinya belum selesai tapi bisa diputuskan. Itu. Nah, sikap kami memang tidak bisa membatasi dari organisasi pemuda dan masyarakat. Kami ada 79 UKP yang berhimpun di DPD KIP Selatan. Kami memberikan artinya tidak bisa membatasi untuk memberi, tapi kami sebagai DPD KIP Selatan memberikan himbauan kepada kawan-kawan kita, silahkan menyampaikan aspirasi kalian, tapi tetap menjaga kedamaian kita. Dan kita mengharapkan kepada kawan-kawan kita, artinya sebelum turun sesuai data, jangan yang harusnya dilemparkan adalah berita-berita bohong. Jadi sesuai keinginan kalian. Di mana ada dari kami, itu ada dari UKP yang dari mahasiswa seperti PMI, ID dan lain. Kami artinya memberikan kebebasan, tapi dengan sesuai dengan kalau mendemonstrasikan dengan sesuai data-data, bukan dari berita-berita bohong. Seperti itu Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa untuk sana seperti ASA 2 periode, seperti kayak DD 2 periode, dan banyak juga koordinator dan lain. Nah ini satu bagian dari AD sampai ke dewasa sampai tua pasti bukan hanya hal yang sama. Lanjut kepada ya. Ya perlu makin betul. Menyikapi daripada dinamika lainnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya kalau dari dulu ini adalah yang paling awal. Dari dulu yang paling awal menolak yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ada yang disebut CILA. Pada bulan Januari, elemen-elemen yang
Omnibus Law. Ini harus diluruskan. Karena Omnibus Law ada 11 klaster yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah klaster tenaga kerjaan, yaitu pas bagian di elemen kami. Kalau kami secara arogan tidak, kami sangat elegan menyampaikan. Yang pertama, kami lakukan audiensi dengan Dewan. Pada bulan Januari, tanggalnya adalah kalau nggak salah pada tanggal 19. Pada tanggal 27 Januari, kami diundang oleh Interkapolda untuk mendengarkan Frikon paparan daripada RUU Omnibus Law. Setelah itu apa yang terjadi? Yang disuguhkan ke kami adalah draft yang dibuat dan betul-betul dibuat itu draft dari kami. Kamar Dagang Indonesia. Setelah itu kami juga melakukan satu kegiatan aksi di jalan pada bulan Februari. Dan alhamdulillah pada saat itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan mengantarkan kami untuk menyampaikan kepada DPR RI. Kami sandingkan antara draft Omnibus Law dengan draft dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Kita kupas habis. Cuma sedikit yang kami sayangkan bahwa Undang-Undang Omnibus Law kalau dipaksakan, jujur, untuk saat ini begitu bekerja tidak ada masalah. 5-10 tahun yang akan datang anak cucu kita pasti akan berdampak dengan undang-undang ini. Ini yang tidak dipikirkan. Yang kedua, saya jamin 100% hari ini sebenarnya tidak ada apa-apanya kita forum ini. Karena saya yakin jamin DPR dan pemerintah tidak akan bisa menjawab apa yang akan dibahas kaitan dengan draft. Karena 4 kali keluar draft. Ini aneh. Yang beruang itu sebenarnya siapa? Jangan mengkambing hitamkan bahwa buruh ini adalah memakan berita hoax. Tidak. Kami akan luruskan apa yang ada di sini. Yang pertama dikatakan, betul. Presiden pun betul mengatakan bahwa pesangon tetap ada. Betul. Tapi tolong, paham nggak pesangon itu ada di dalam ayat dan pasal berapa? Pasal 156 hanya menghitung tentang jumlah perhitungan besar pesangon. Tapi jenis pemutusan hubungan kerja ada 12. Kalau kamu mengatakan uang pesangon tetap ada, betul. Ayo kita kupas, draft aslinya mana? Di persidangan. Sebentar Pak, jadi kami harus menjawab dan memutuskan ini. Jangan ini juga akan menjadi hoax. Seolah-olah apa yang kami sampaikan adalah hoax, bukan. Yang kedua, tentang daripada hak cuti yang mengatakan bahwa di situ tetap ada. Bapak nggak tahu. Di pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003 jelas nyata cuti besar hilang. Apakah ini benar? Tidak. Oleh karena itu kami mohon, kami tidak berpanjang lebar terkait dengan ini karena kami berdebat pun tidak ada yang kita debatkan karena draft aslinya sampai sekarang nggak ada. Apa yang kita debatkan sekarang? Kita sia-sia. Kami minta tadi Pak Ketua Dewan menyampaikan bahwa akan segera meminta draft aslinya. Mari Pak, dudukkan kami elemen masing-masing elemen dari pendidikan bukan yang ahli di pendidikan, dari buruh, klaster buruh yang ahli dari buruh, ayo kita duduk. Kita kupas satu, jangan Pak, hanya temanya aja kopnya yang dibacakan. Pesangon masih ada, cuti masih ada, outsourcing ada. Aduh Pak, isinya nggak pernah tahu yang benar yang mana. Jadi inilah harapan kami minta dari Pak Dewan untuk segera mendapatkan draft aslinya untuk bisa kita pelajari duduk bersama, memberikan masukan kepada pemerintah dalam kurun waktu 3 bulan. Ayo, pasal-pasal mana yang harus kita soroti. Oleh karena itu, kami terima kasih kepada rekan-rekan kami dari mahasiswa. Mohon maaf, kami
kami tanggal 8 tidak bisa ikut aksi, bukan berarti kami melakukan satu perbedaan, tidak. Kita punya tujuan yang sama, bahwa kami tanggal 8 kemarin juga perang dengan maut di Jakarta, ikut aksi di sana. Ternyata yang kami datangi Mas Supian adalah rumah kosong. Kami dihadapkan dengan polisi dan tentara ditembaki di sana. Ini artinya apa? DPR menyediakan 2 gelas air. Satu adalah madu, yang satu adalah racun. Madu diberikan pada pemerintah dan pengusaha, racun disuruh minum oleh pekerja atau buruh atau rakyat kecil. Apa koleksinya? Di saat situasi pandemi kami dihadapkan dengan bapak-bapak polisi. Anda tidak boleh, karena maklumat Kapolri nggak boleh mengumpulkan orang banyak. Tapi di satu sisi Dewan memaksakan mengumpulkan dan mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Ini nggak adil, Pak. Oleh karena itu, ini masukan Pak Supian, kami minta segera mungkin dapatkan draft yang asli. Ayo duduk bersama, kita kupas bareng-bareng dari 70 undang-undang yang kita Omnibus Law-kan, dari 11 klaster. Ayo kita duduk bersama. Terima kasih, mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena tidak ada yang kita perdebatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak sampaikan tadi saya sudah paham. Tapi apa yang saya sampaikan itu yang menyangkut pasal-pasal tadi itu adalah bukan kewenangan Pak Haji Supian sebagai Ketua DPR. Yang saya kutip itu adalah statement Presiden Republik Indonesia. Ini yang kami kritikkan. Masih Pak. Maka dengan itu kami siap kali menjembatani, mendiskusikan untuk bisa sama-sama yang mana sih yang sampai 905 itu mana bukti, dan supaya masyarakat mudah-mudahan bisa membahasnya nantinya yang di 905 halaman itu. Nah, lanjut penjelasan Pak Yuyun ada. Berteman diperintah oleh mahasiswa berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden berkunjung bertemu dan seluruh Pemindah Kalimantan Selatan. Normal kami juga kepada para ulama provinsi di sini, dan salam kami juga khususnya untuk Rektor UIN kemarin nulis di salah satu koran. Agak senang juga saya melihat. Kalau mau cari draft yang asli, cari tukang ketiknya. Bilangin untuk sama Rektor UIN, kami sedang mencari tukang ketik, nggak ketemu. Dan salam sangat hormat kami juga kepada kawan-kawan alasan pakai kemahasiswaan dan mahasiswa, khususnya mitra juang kami. Hidup mahasiswa, panjang umur perlawanan. Omnibus Law dulu sudah terdahulu menulis sejak awal 2019 akhir kita udah teriak 11 klaster, tapi yang muncul kok tenaga kerja. Padahal di sini jelas ada klaster penyelenggaraan perizinan, dari 50 undang-undang, sekian pasal, pendidikan, pers, lingkungan, segala macam. Ayo teman-teman juga bersuara. Ayo teman-teman, jangan pendidikan juga benar. Teman-teman pers juga benar. Lingkungan apa lagi? Pemerintah daerah pun seharusnya teriak. Karena apa? Royaltinya kosong kok, 0%, kemarin 13%. Nanti kalau ada ini, nggak ada, miskin kita. Kenapa kami ada duluan teriak? Ngomong mahasiswa, yang lain turun. Teman-teman pers nanti tuh kejam, teriak sama-sama. Kenapa tidak? Karena kami sudah mencermati ini sedemikian rupa. Awalnya itu kan ada 79 undang-undang 1239 pasal. Saya mau tadi Pak Tokoh kita habis satu undang-undang aja berbulan-bulan. Ini 79 koreksi saya. Turun lagi jadi 74, turun lagi jadi 72. Dan sekarang totalnya ada 4 versi. Versi yang mana mau dipakai? Yang terbaru malam tadi kami dapat 1035, awalnya 1028 halaman ya. Terus 905, 812, terakhir 1035 halaman. Yang 812 sama 1035 isinya sama persis.
Yang terakhir kemarin sore kita dapat 10.35 katanya lebih. Kita lihat malam-malam di situ. Katanya mau penyederhanaan. Ternyata hitungannya saja ada 22 PP. Belum lagi putusan-putusan. Ini penyederhanaan apaan? Hanya satu klaster. Jadi saya fotokopi satu klaster saja. Kemarin awal-awal di awal 2020 kami sudah menyerahkan ini pada DPRD. Ini satu klaster kita harus kerjakan saja. Pembanding, accepting, undang-undang accepting 13, undang-undang 40 tentang SJSN, undang-undang 24, BPJS disandingkan dengan undang-undang yang baru disahkan tapi tanpa draft. Kami nggak ngomong, buruh tidak pernah ngomong bahwa pesangon hilang, ini hilang, tidak. Kami hanya ngomong hak kamu dirampas, hak kamu diamputasi habis-habisan. Salah satu contoh saja, dua contoh yang bisa saya sebutkan di sini, bahwa supaya gamblangnya ya, kami juga buruh nggak bodoh-bodoh amat. Apapun alasannya buruh menolak penurunan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. 25 kali pun itu 19 kali bulan upah aja dibayar perusahaan. 6 bulannya melewati jaminan kehilangan pekerjaan yang nantinya juga nyantol di BPJS Ketenagakerjaan. Terlalu sangat ironis dan lucu. Pesangon buruh diiur oleh buruh sendiri. Katanya negara mau nyantol juga untuk itu. Jebol APBN. Buruh di Indonesia berapa puluh juta? Nah, jebol APBN. Awal dari 2010-35 itu ada penyertaan pemerintah 6 triliun. Paling 2 tahun jebol. Nah, kalau semacam hitungan 32 kali itu dari mana? 32 kali yang ada di undang-undang SST itu 24 tahun kerja, Pak. Dipersingkat Pak, masih banyak. Nah, itu akan satu aja, Pak. Sini yang pasti bahwa jangan dikatakan lagi buruh hoak gitu. Kok yang lain tidak dikatakan hoak, nggak ditangkap. Buruh ngomong nggak ditangkapin. Yang lain ngomong nggak ditangkap. Mana kalau memang geraknya yang benar, ayo kita berdebat bisa-bisa. Di 4 versi ini yang mana yang benar? Itu satu. Terus upah minimum buruh tidak pernah bilang bahwa upah minimum hilang, tapi dipangkas. Upah minimum tetap ada, upah minimum provinsi, nggak ada istilah UMR. UMK, upah minimum kabupaten, itu bersyarat. Tadi sudah disampaikan Pak Sumarela Pak, yang Iya, tahu saya, tapi saya depankan aja di sini bahwa begitu itu baru 2, Pak. Belum lagi yang lain. Dan untuk itu kawan-kawan, kita tetap masih tujuan, dan kalau memang berkenan, kami juga apresiasi, jujur, kami apresiasi. Kami atas nama aliansi pekerja buruh Bandung juga, kalian apresiasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah gratis menurut kami. Apa yang menjadi pegangan kami bahwa kalau memang nanti ada aslinya, ayo kita debat. Satu, bukan debat, tapi masalahnya mana-mana saja sih yang ada. Tapi jangan kami aja yang undang. Teman-teman lingkungan, teman-teman pendidikan, teman-teman yang terkena imbasnya di sini ada 11 klaster ini. Ayo kita ramai pers, kita media. Kenapa sakit semua? Anak cucu kita nanti yang sakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah banyak masukan, mungkin terekam. Kesimpulan nantinya sebelum kita dipilih hormat, kesimpulan apapun nanti kita berikan semua kesimpulannya untuk nanti diserahkan pendapat hari ini bisa ke yang depan. Mungkin nanti pihak buruhan atau yang mewakili yang lain-lainnya 3 orang bisa berangkat membawa dokumennya hasil rapat hari ini. Lanjut apa ya? Hobi ada, hobi kasir. Masyarakat yang saya hormati, memang ya pro kontra undang-undang ini saya kira semua kita sudah tahu. Pertama, ya dari DPR RI itu sudah ada pro kontra, itu satu. Kemudian ada organisasi keagamaan
yang besar di Indonesia ini menolak juga dengan adanya undang-undang ini, para mahasiswa dan lebih-lebih lagi para guru. Nah, tadi yang dipersoalkan bukan hanya mengenai guru, tapi yang tercantum di dalam undang-undang ini ada beberapa macam. Saya mendengar dan saya juga membaca di WA kawan-kawan itu. Tadi persoalannya adalah naskah yang aslinya itu yang mana? Yang mana itu yang sudah diketok oleh DPR RI itu yang mana? Nah, kemudian juga DPR RI itu juga ada menyebutkan bahwa itu masih direvisi. Oh, kenapa masih direvisi? Sudah diketok. Nah, kalau tadi disebutkan di pemerintah itu nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, saya kira itu ya bisa saja nanti kita Kalimantan Selatan ini tadi saya setuju dengan Pak Ketua, mana nanti yang aslinya yang sudah diketok itu. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi masing-masing nanti buruh bagian buruh atau pendidikan bagian pendidikan sebagainya, mari kita bahas. Mana yang merugikan atau mana yang perlu diperbaiki. Saya kira itu bisa nanti ya ke depan gitu ini. Sekiranya yang lagi di masyarakat ini yang mana ini? Saya juga sebagai rekan kopi bingung juga. Ada beberapa tokoh agama nanyakan ini yang mana? Saya juga nggak tahu ini. Beredarnya siapa di WA itu men-share ya, tadi betul apa yang dikatakan ada yang sekian halaman, yang betul ini. Susah juga Pak. Nah, jadi pada kesempatan ini saya kira apa saja nanti mana naskahnya yang betul-betul sudah diketok itu, dan itu bisa dibahas nanti kita di DPRD Provinsi Kalsel ini, ya kumpulannya nanti ya diberi waktu sekian waktu dipelajari. Saya sangat apresiasi juga dengan ini dari Fakultas Hukum misalnya OLM, dan kemudian dari UI, dari yang lain-lainnya juga itu kita bahas bersama-sama, dan nanti atau diserahkan naskahnya itu dibahas, nanti kita kumpulkan di mana yang perlu kita revisi. Ya kalau misalnya hasil rapat pada hari ini disampaikan, saya kira ya tidak akan membuat apa-apa. Tapi saya dan masih kita perlu ada pembahasan. Ya alhamdulillah Kalimantan Selatan ini aman, damai, rukun ya Ketua DPRD, dan saya juga mengapresiasi Ketua DPRD yang selalu menghadapi ketika ada demo ya. Saya betul ketika ketemu ya saya lupa kapan waktunya, tapi pernah Pak Ketua menyampaikan bahwa kalau ada demo itu dihadapi, artinya disambut mereka ya apa maunya ya. Jadi terima kasih Ketua DPRD, dan semangat salut. Alhamdulillah dari Kalimantan Selatan rukun saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya itu setelah DPR RI majukan ke Presiden, kita kan masih ada waktu untuk Presiden bagaimana. Nah, tuntutan kita dengan masyarakat sama dengan kami itu bisa diperkukan, Pak. Diperkukan. Nah, sebelum lanjut ini diminta nih, silakan demo bahasan pada yang mulia yang kami hormati Bapak Ketua Dewan DPRD Kalsel serta jajaran DPRD Kalsel, Bapak dan Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak-bapak, para hadirin, para undangan yang kita sama-sama berkesempatan pada hari ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan singkat saja, setelah kita mengamati, mengkaji dan beberapa masukan dan informasi yang sangat positif, baik dari senior-senior kita maupun dari saudara sahabat kita dari guru dan dari mahasiswa yang semuanya sangat dipahami oleh kita semua. Dan untuk kesimpulan pada hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh FKUB juga, tentunya kalau nanti Napoleon kita bawa ke Jakarta, mungkin hari ini nggak ada hasilnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sesuai keinginan kawan-kawan mintakan draft yang asli tadi, sehingga mudah kita untuk menjabarkan dan bagaimana solusi yang terbaik
sehingga suasana yang aman damai ini selalu terjalin. Nah, maka dari itu hari ini juga kita tahu persis bahwa ada beberapa elemen yang sedang aksi di depan istana. Tentunya semua ini sama keinginan dengan kita semua. Mudah-mudahan hasil gerakan yang sebenarnya itu bisa kita dapatkan. Jika memungkinkan sudah ada, mudah-mudahan juga bisa sesuai bidang itu yang akan menyikapi dan mempelajarinya sehingga tidak terlalu banyak seperti apa yang tidak bermanfaat. Kita lebih pesan lebih baik dan itu lebih tepat. Ternyata mungkin ini cukup sekian. Terima kasih. Singkat saja, Bimo sekarang ini Hasan Primuka, silakan. Karena beliau adalah di Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini. Dan ini satu momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk sharing pendapat, sharing pengalaman. Pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin saya akan fokus nanti pada klaster guru. Saya adalah alhamdulillah senior praktis, adalah anggota Pansus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika saya menjadi anggota DPR, dan alhamdulillah saya betul memahami roh dan semangat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kami lebih dari 1 tahun melahirkan undang-undang ini yang mengandung pro dan kontra pada saat itu. Mulai Pak Yaakob Lawabea belum menjadi menteri sampai dengan undang-undang ini beliau menjadi menteri. Jadi tahu betul saya semangat tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika itu saya berhadapan dengan Egy Sujana, berhadapan dengan Iqbal yang masih imut-imut ketika itu. Rambutnya belum putih, kumisnya masih hitam, dan klimis rambutnya. Dan saya pun masih imut-imut karena masih umur 43 tahun. Sekarang sudah 63, sudah 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saya tahu juga pada saat ketemu dengan serikat pekerja dan kami sebagai DPR yang pada saat itu mencari semua aspirasi dalam rangka untuk menciptakan satu undang-undang yang betul-betul komprehensif. Kami ingin anggota DPR ketika itu memang menjembatani berbagai kepentingan. Karena di situ ada pengusaha, di sebelah sisi ada buruh atau pekerja, di sisi lain ada pemerintah dalam rangka untuk melakukan sebuah regulasi dalam rangka menciptakan suasana dunia usaha kita yang lebih kondusif. Oleh karena itu, pada saat kami membahas, saya betul ketika Egy Sujana, Iqbal sebagai seorang serikat pekerja metal, SPS metal ya, datang dan Pak Yaakob Lawabea pada saat itu sebagai pimpinan Pansus, dan kami berhadapan dengan semua serikat pekerja. Dan kami ini DPR ketika itu dikatakan upah udang. Dan yang saat ini menjadi rujukan oleh buruh yang mati-matian untuk dipertahankan hasil dari upah udang anggota DPR RI ketika itu. Oleh karena itulah saya baru sadar juga Pak, ini sahabat Pak, kami memperjuangkan 32 kali yang pada akhirnya sekarang jadi 19 dan jadi 25 yang enamnya dari BPJS tentang tenaga kerja. Memang sebenarnya kalau kita ingin sepakat ya terkait dengan
hal-hal yang seperti ini, saya hanya ingin mengajak kita semua. Kalau kita bicara nantinya yang lebih jauh lagi, saya ingin kita diskusi panjang. Begitu undang-undangnya, undang-undang yang sudah disahkan itu ada. Dalam rangka upaya kita dan langkah kita, saya tahu bahwa masih ada ruang kita dalam rangka untuk membuat peraturan pemerintah atau memang langkah-langkah judicial review yang dilakukan. Kalau memang itu tidak masih bisa kita lakukan melalui PP yang melalui peraturan pemerintah untuk kita perjuangkan dalam rangka mengakomodasikan hal-hal yang masih dirasakan oleh serikat pekerja belum memuaskan. Tapi yang jelas, saya ketika itu diprotes oleh pengusaha, diprotes oleh pekerja. Jadi saya bilang, kalau begitu kami berada dalam track yang benar. Karena pengusaha protes, buruh keberatan, pengusaha keberatan dengan rancangan yang sangat bebas. Dan yang kami sahkan ini, serikat pekerja pada saat itu keberatan dan pengusaha pada saat itu keberatan. Tapi kami firm bahwa kami berada di tengah. Artinya kalau dua-duanya sama keberatan, berarti kita sudah benar loh. Posisi kita berada di tengah. Sehingga melahirkanlah Undang-Undang Nomor 13 ini. Nah ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika itu adalah luar biasa juga Pak. Demonstrasinya luar biasa juga. Jakub Lowea sampai di jam 10 kami mau paripurna, masih ada 2 bagian pesangon yang bagian K dan G itu tambahan terakhir. Coba Bapak lihat, K dan G itu tambahan terakhir mau disahkan di bawah paripurna. Dan oleh aku saya mewakili Golkar ketika itu untuk kumpul bersama dalam rangka kalau tidak buruh masih di luar. Oleh karena itu pada saat itu meskipun pansus sudah selesai, sepakati karena kesepakatan fraksi dan lain sebagainya dibawa ke paripurna pada jam 10 itu kurang lebih 5 menit sebelum paripurna berlangsung. Pada saat itulah kami membicarakan menambah poin K dan G. Pak, itu menyangkut di pandangan Bapak sebagai seorang politisi, nah sebagai anggota DPR saya ini 10 tahun, sebagai bupati 10 tahun, masuk lagi sebagai bagaimana dengan Bapak menyangkut Omnibus Law. Jadi ini poin ini Pak. Pada intinya mengatakan bahwa ini adalah melegalkan itu, tidak menerima itu. Pada intinya hari ini kan sudah katakan tadi kalau jangan iya dan mengarah ke substansi pasar pribadi Pak Hasan belum mematikan dirinya. Makasih Pak Surya ya ini dan maka dengan ini kami minta kepada dari Pak Puan Junaidi, setelah itu Pak Staf Khusus Pak Polisi. Saya hanya bicara normatif proses pembentukan undang-undang. Kalau itu sudah ditetapkan di dalam rapat paripurna DPR, maka undang-undang itu sudah sah, tinggal menunggu masuk dalam catatan lembaga negara. Kemungkinan yang ada, pertama, kalau Presiden menganggap ini dalam keadaan darurat, maka Presiden mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau Perpu. Yang kedua, apabila kita merasa keberatan seperti apa yang disampaikan Pak Presiden, silakan ajukan gugatan untuk judicial review ke MK. Nah, di MK sendiri pun bisa ini dibatalkan secara keseluruhan, bisa juga hanya pasal per pasal. Jadi saya kira kalau kita membahas terlalu jauh terhadap undang-undang yang sudah disahkan, itu percuma juga, menghabiskan waktu, tidak ada hasil apa-apa, karena ini tinggal menghujat lembaga negara. Masih Bapak Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Staf tadi Staf Khusus Pak. Terima kasih harus dilakukan oleh pimpinan dewan.
untuk meredam, untuk bagaimana membuat situasi tidak anti klimaks. Dan saya kira itu di seluruh Indonesia. Kemarin itu kenapa banyak kaos, banyak anarkis, karena pendapat itu tidak ada yang turun. Di Sumatera Selatan menuntut mahasiswa berangkat ke Jakarta tidak berangkat, dan kita alhamdulillah pimpinan dewan bersama-sama dengan mahasiswa. Jadi dikatakan bahwa mahasiswa itu sebenarnya adalah orang yang rasional dan berpikirnya. Saya pernah berbicara waktu masih di TNI dulu. Terus saya disuruh itu di Makassar itu karena saya mau belajar mahasiswa kayak. Jadi satu saran saya adalah mahasiswa itu ketika turun memang harus mengenal yang namanya identitas. Sebelum turun, saya kira pihak polisi itu harus mendata siapa pimpinannya, siapa formatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga itu mulai diidentifikasi. Kedua, saya sangat mengapresiasi teman-teman di Buruh. Kita sangat berterima kasih dengan aksi itu. Kita bicara kita diam, Buruh melakukan aksi. Undang-undang Omnibus Law itu seperti bahasanya tadi Pak Hasan sudah jelas mesti dilakukan. Ketika para kapitalistik itu hanya 7% dan 70 adanya apa itu upah minimum itu. Artinya ketika kita setuju berarti nggak usah. Kenapa harus artinya bahwa undang-undang Omnibus Law itu menjustifikasi bahwa pemerintah pusat itu jelas berpihak kepada kapitalistik. Sudah jelas. Betul kata Pak Puan, kita tidak ada waktu lagi sebenarnya karena sudah disahkan. Alibi yang dipasang oleh teman-teman di DPR, ketika ditanya tidak tahu, ketika ditanya tidak tahu ada apa. DPR hanya bingung gimana kita ini masyarakat jelata ini. Semakin bingung, ketika bingung dipanggil sedikit anarkis dong. DPR ini harus bertanggung jawab gitu. Itu apa yang mau ini? Apa yang mau kita perjuangkan? Minta saja sah. Hari ini saya ingin lebih komentar bahwa undang-undang itu ada 100 halaman, yang lain cuma 100, yang mana harus kita ikuti. Itu saya kira polisi yang dibingungkan ketika mahasiswa demo. Yang mana nih yang harus kita ikuti ini? Nah, saya tadi mulai ke teman-teman di Buruh. Ada sekali Pak. Nah, ini saya sebagai staf khusus karena saya mungkin saya menangis Pak, karena saya salah satu demonstrasi 98 untuk otonomi daerah itu. Sekarang dengan undang-undang Omnibus Law itu otonomi daerah itu nggak ada lagi itu. Tapi dalam pelayanan publik semuanya terpusat. Kata tadi Pak Hasan Binura untuk memperoleh investor kapitalistik lagi, memperoleh investor. Kenapa kita tidak investor lokal ini kita pertanyakan? Kenapa bukan UMKM ini kita pertanyakan? Itu loh. Nah, menurut saya ini mesti dibalik. Bukan kemudian bahwa kita harus berpihak kapitalistik. Kalau kapitalistik berpihak hancur negara ini, Pak. Kalau tadi dikatakan bahwa investor bagaimana investasi negara kita berkembang, tidak usah. Kapitalistik itu Pak, dalam teorinya hanya bisa menyedot sumber daya alam kita. Habis itu sumber daya alam, lingkungan habis. Ketika itu sudah habis, mana mau dia berbanding lurus menyalahkan revitalisasi, reformasi untuk mengembalikan itu. Dia tidak pernah berbanding lurus apa yang dia keuntungan dia dapatkan dengan kerusakan yang dia dibersihkan. Nah, saya ingin katakan bahwa mari kita tinjau itu, tapi kalau untuk ini saya kira tidak ada lagi ruang untuk itu Pak, tidak ada lagi ruang untuk kita melakukan evaluasi itu. Ini sudah terlambat. Salah satu memang adalah Perpu. Kita sudah saya waktu itu karena kita membaca ada yang mana kita mengikuti apa kita membaca. Alibi yang dipasang oleh pemerintah dengan ini hanya untuk meredamnya HPL. Jelas. Jadi Pak, kalau mahasiswa hari ini demo di seluruh Indonesia mungkin kami hari ini tidak, karena terima kasih kepada pimpinan DPR Dewan mudah-mudahan hari ini tidak akan berhenti Pak. Tidak akan berhenti. Sehingga polisi yang menurut saya kita harus bagaimana melakukan pendekatan yang persuasif. Tidak melakukan pendekatan yang destruktif, karena ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ini baru satu garis besarnya baru soal buruh, lagi soal pendidikan. Ketika soal pendidikan, mungkin kita mengeluarkan kita tinggi-tinggi dalam musuh itu tidak ingat. Nah itu aja mungkin Pak yang saya ingin katakan bahwa kita sangat mendukung apresiasi melakukan DPR memfasilitasi terus menerus ya untuk bagaimana kita memberikan masukan ke DPR, tapi tidak bicara soal isi. Ketika kita bersama soal isi itu maka
persoalan bahwa benar kita. Orang di pusat saja tidak dengar apa lagi kita ini. Kita ini hanya prajurit-prajurit di daerah, tidak pernah dengar di pusat. Makanya kemudian undang-undang omnibus law itu dibuat. Tidak ada lagi kewenangan daerah. Kewenangan daerah dihapus semua. Hari ini tambang, kehutanan sudah di pusat. Sebentar lagi kalian cewek yang bertani di pusat. Apa yang kita mau belajar daerah? Cukup saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Kalimantan Selatan yang Omnibus Law termasuk peraturan kedatangan dengan jabat gubernur. Jawabannya, ingat Undang-Undang 23 tahun 2014 kewenangan pertambangan dan lain-lain itu ranahnya provinsi. Sekarang dialih ke provinsi atau bagaimana undang-undang itu di mana lagi kalau dilepas hukumnya ditarik. Saya sebagai wakil rakyat Kalimantan Selatan berdosa kalau saya luruskan. Bukan teruskan memberi masukan cukupnya. Kewenangannya adalah di pusat. Bukti contoh tanggal 26 atau di PIR mengajak serikat buruh 3 orang. Saya hadap siapa Pak? Berhadapan langsung dalam partai pendukung saya langsung menghadap ke fraksi PKS yang benar-benar menolak ini. Saya langsung ke sana, saya mau ke fraksi kami. Nah ini suatu contoh nyata karena saya seperti adik-adik juga yang dulu itu. Nah ini supaya jelas, terima kasih Pak Asman Hadi tadi sangat tajam, baik sekali pemasukannya supaya didengar. Silakan ada terakhir mungkin Pak Albiasa. Pak Rektor, para pimpinan guru, dirasi, mahasiswa, anggota dewan diundang berbahagia. Yang pertama, kami sangat apresiasi Pak rekan-rekan mahasiswa dan guru yang telah berupaya menyampaikan aspirasinya dengan seelegan mungkin dan alhamdulillah bercipta suasana yang kondusif. Kita berharap pola-pola seperti ini akan terus kita teruskan di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga kami sangat bersyukur bahwa pimpinan universitas Bapak Rektor Alhamdulillah Pak Rektor juga hadir juga sangat memberikan suasana kondusif. Ditambah dengan bapak-bapak dari Polri yang sebenarnya dengan kelembutannya mau berpanas dengan rekan-rekan mahasiswa kemarin. Intinya kami sangat berterima kasih. Saya Ketua Fraksi PKS Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kemarin juga pada saat fasilitasi Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan hasil tersebut, saya langsung mintakan kepada Bapak Alifudin untuk menerima di fraksi PKS. Perbedaan pendapat boleh, tapi perbedaan pendapat itu jangan sampai kita saling memaksa, saling menekan dan bisa habis. Dan berharap tidak seperti itu. Dalam alam kebebasan ini juga kita sangat berharap bahwa apapun yang kita sampaikan juga berbasis data dan berbasis sesuatu yang ada dasar hukumnya. Cuma kebetulan naskah undang-undang ini belum ada yang otentik. Oleh karena itu kami sangat berharap bapak-bapak dari Polri Pak, kalau ada kawan-kawan kita warga Kalimantan Selatan yang terlanjur ya Pak ya, terlanjur menyampaikan pesan A, B, C yang diteruskan di broadcast dan sebagainya, karena ketidaktahuan mereka, kita sangat berharap tidak ada mungkin yang diambil ke rumahnya. Karena ketidaktahuan ini dari DPR pun dan pemerintah pun belum menyerahkan, belum mempublikasikan yang asli yang mana. Nah kami sangat berharap dengan beberapa orang menyampaikan ke saya, tolong Pak sampaikan kepada pihak kepolisian, mudah-mudahan jangan sampai ada Kalimantan Selatan yang diambil di rumah karena menulis di medsos. Karena di medsos sendiri, dari pemerintah sendiri, dari DPR sendiri belum menunjukkan naskah otentiknya, sehingga tidak bisa kita katakan ini hoax, ini salah, ini fitnah dan sebagainya. Jadi harapan seperti Pak yang mewakili Kapolda, kita berharap tidak ada yang dijemput ke rumah gara-gara menulis di medsos. Tadi juga kami berharap warga Kalimantan Selatan jangan sembarangan menulis juga, karena apa? Bisa-bisa juga itu menimbulkan suasana yang tidak kondusif di masyarakat Kalimantan Selatan. Sekali lagi kita kami sampaikan, oleh mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang membuat waktu khususnya di lingkup di Provinsi Kalimantan Selatan, ID-nya itu bagaimana?
Nah itu benar, karena inilah yang mempengaruhi situasi. Akhirnya sering tuduh-menuduh, sering curiga juga, saling fitnah-memfitnah. Kalau misalnya itu kiri, menurut tapi ini janji. Nah ini, kurasa saya kepada yang mewakili Pak Gubernur tadi sebelumnya ini Pak, kami mengantar Komisi 3 masih ada, tapi ini sangat kami menghargai semuanya ini luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak lebih khusus kepada Bapak Hasan Ansari yang meluangkan waktu. Beliau tadi masih mengajar, begitu juga Pak yang mewakili Uniska dan UN dan lain-lain, begitu ya Bapak Gubernur dan ada mahasiswa. Sebelum pihak keamanan menjawab, kami serahkan dulu ke mewakili Pak Gubernur, Pak. Bukan pejabat Gubernur, silakan Pak. Mewakili pimpinan Forkompinda Kalimantan Selatan, Pak Kapolda dan Dem Pak Kejati, Bapak Ibu hadirin yang memuliakan, kami dari pemerintah daerah tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur sebagai kepala daerah adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Artinya kami belum bisa komentar apapun berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, walaupun pada tanggal 5 Oktober tadi sudah disahkan diparipurnakan, namun sekarang belum proses diundangkan dalam lembaga negara. Nah tentunya kami dari Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Selatan tentunya taat asas. Makanya kami tidak berkomentar di media apapun tentang keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Walaupun sebenarnya kami bisa menyampaikan berkenaan dengan Undang-Undang 13/2003 perbandingannya, tapi kami belum ada petunjuk teknis, baik itu PP-nya, permennya, kemudian KP-nya. Nah, itulah mohon maaf kepada media dan semuanya yang hadir kesempatan ini, khususnya kepada Serikat Pekerja. Nah, Serikat Pekerja yang selama ini mitra kami dalam hal melaksanakan perburuan tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Kami sangat terbantu saling pengertian antara Serikat Pekerja SPSI Kalimantan Selatan dengan aliansinya. Alhamdulillah pada tanggal 6 sampai 8 Oktober kemarin tidak melakukan. Nah itu kami sangat menghormati beliau-beliau dengan paham keberadaan Kalimantan Selatan yang penuh kedamaian dinamis bisa terlaksana. Namun pada tanggal kemarin ada demo mahasiswa itu wajar saja, namun perburuan alhamdulillah langsung ke Jakarta. Dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih sekali kepada Serikat Pekerja yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kali ini Pak Ketua yang dapat menyampaikan sekali lagi kerjasamanya dengan SPSI, kami sangat terbuka untuk menyimpatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata diri kami taat kepada pimpinan memberi waktu sempian, jangan terlalu panjang. Pihak tenaga hukum mewakili Pak Kapolda, mohon izin Pak, sudah saya jelaskan Pak Kapolda itu sebenarnya kami sama-sama bekerja dengan Komisi DPR Komisi 3 dan Komisi 1. Tapi ini yang tugas yang sangat mulia di depan kita ini. Silakan Pak. Kami kembali ingat Pak Ketua DPRD, Bapak Kabinda dan rekan-rekan Bapak Ibu dan semua. Syukur alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di acara yang sangat penting ini, semua bisa mengungkapkan apa yang ada di hati kita masing-masing. Kami memanggil Pak Kapolda karena SIDIN ada di bandara, sehingga benar ulun untuk hadir di sini. Saya belajar bahasa Bandar baru SIDIN dan ulun yang kami bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama adalah fungsi kami sebagai petugas keamanan. Kami terima kasih tanggal 8 itu semua smooth, semua menyadari apa tugas dan kewajiban masing-masing. Kami meninggalkan begini. Kami Pak Kapolda pesan pada kami tidak melarang
untuk melakukan era demokrasi ini. Demonstrasi tidak dilarang, cuma saat ini kita baru pandemi COVID. Kalimantan Selatan ranking 6 dari 34 provinsi pertumbuhan positif COVID-19. Angka kematiannya kalau nasional sudah 3,2, kita masih 4,2 angka kematiannya. Angka kesembuhannya sudah bagus, sudah di atas 85, nasional 78. Ini yang harus disadari oleh Bapak Ibu semua untuk disampaikan ke rekan-rekan semuanya, bahwa kita jauhi kerumunan itu yang sangat penting. Kemarin kami dialog dengan Pak Rektor, Rektor, kami tidak menyinggung masalah unjuk rasanya. Tapi kami menyinggung bagaimana penularannya klaster baru. Bapak Ibu yang kami hormati, komorbid tertinggi di Indonesia ada di kanker. Komorbidnya, apakah kita menularkan orang tua kita yang di rumah? Apakah kita menularkan ibu kita yang di rumah? Hanya karena kita menyampaikan aspirasi ini. Ini yang harus kami sampaikan betul. Pertemuan ini bagaimana bisa mengeliminir kegiatan unjuk rasa ini yang menghadirkan orang banyak. Saya pernah lihat sendiri, Bu, Bapak yang terhormat, bagaimana orang sakratul maut pada saat dia menghadapi COVID. Saya sendiri masalah berat karena terceking tenggorokannya. Apakah ini harus menular kepada kita? Ini harus kita melihat. Kita belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tunggu saja. Bernegara kan sudah ada aturannya, peraturan ini. Mari kita ikuti, tidak memaksa. Jangan sampai kami polisi ini melakukan tindakan yang tidak sesuai. Mereka bukan musuh-musuh, adik-adik ini bukan musuh, enggak. Tapi mari kita tadi, protokol kesehatan ini sangat penting. Terutama umur-umur yang seperti saya ini sudah 50 tahun ke atas, sangat-sangat harus bisa menjaga kesehatan ini. COVID-19 belum ada obatnya, Bapak Ibu. Belum ada obatnya. Sekarang kita menghadapi pilkada, kita menghadapi karhutlah, kita menghadapi COVID. Apakah harus kita korbankan masyarakat yang ibu saudara kita yang di rumah ini? Kemarin saya pesan pada anak buah kami yang jaga, Bu, Bapak Ibu semua, sebelum kamu masuk ke rumah, karena kamu harus berkerumun dengan orang banyak, hormati istrimu, hormati anakmu, hormati keluarga kamu, lepaskan semua pakaian di depan rumah, kamu cuci tangan baru kamu masuk rumah. Karena kita belum mampu, Pak. Rumah sakit kita terbatas 2 hari ini. Kita usaha ini menghadapi bulan Desember. Kalau vaksinnya ada, kita bagaimana menumbuhkan angka kesembuhan, menekan angka kematian, dan menekan angka yang positif. Setiap hari masih di atas 60 yang positif ini. Saya kira itu kami tidak banyak, kami minta semua berlegah hatilah. Yang penting bagaimana kesehatan ini kita jaga. Karena kita ini
Sudah ditemukan kita positifnya saja kalau situasi masih begini. Kalau nanti positif sudah diisolasi di rumah sakit, tidak ada yang menemani, hanya dirinya sendiri di kamar itu. Karena orang yang masuk ke kamar harus menggunakan APD, hazmat level 1. Mungkin nanti Ibu Dokter Gigi nanti bisa menjelaskan seperti itu. Sudah isolasi, kita akan diswab minimal 2 kali. Waktunya 14 hari. Apakah kita mau seperti itu? Silakan, kami hanya memberikan edukasi aja kepada Bapak Ibu semuanya. Ada jalan menuju ke tempat. Kalau menolak ada jalan, ada aturannya. Mungkin itu jalan yang masih bisa kita lakukan. Terakhir, kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan bahwa polisi lagi tidak melarang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tolong perhatikan situasi pandemi COVID yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kalau orang mengatakan pertumbuhannya masih tinggi, ya, obatnya belum ada. Nah, hari kita som-som ini memang kalau zaman hoax bukan zaman sekarang saja. Terakhir waktu saya di pesantren bahwa hoax itu sejak zaman tabiin sudah ada. Bahwa ada seorang pencuri mau mengambil kambing, jumlah pencuri 10. Kemudian para pencuri ini membuat jalan per 1 kilometer. Orang yang pertama mengambil kambing ini ketemu dengan orang yang pertama, hebat sekali kucingmu. Yang kedua, ini yang sambil kucing, kambing bukan kucing. Yang kedua, hebat sekali warna kucingmu. Begitu yang ke-10, berapa harga kucingmu? Apa yang terjadi? Si pembawa kambing akhirnya terpengaruh bahwa dia itu bukan kambing tapi kucing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ini hari-hari Kepala Bantuan Hukum ulah kena kupe, di mana kami melihat fotonya itu Pak, selang dipasang masuk ke plastik itu semuanya pinggir Pak keluar, sudah menghapuskan terakhir beliau bumikan hari ini. Nah ini bukti nyata beliau. Saya terima kasih kepada mahasiswa yang kemarin, dia memegang tangan saya tanya, kamu bagaimana? Saya halo Pak Dekat apa? Tapi Pak Ketua katanya, jamin. Saya ikut, dia memang itu Pak. Saya tapi Pak Ketua, oh, berarti kan dia sudah menjaga. Nah, di sebagian besar khusus mahasiswa saya terima kasih kepada dan mahasiswa. Begitu juga setelah sampai saya di bandara, saya dikit lagi Pak. Ternyata alhamdulillah saya negatif. Oh berarti benar anak-anak tadi yang cerita itu dia tidak kejadian. Nah ini saya terima kasih kepada dari mahasiswa, dia sudah menjaga. Jadi terima kasih menolong. Kalau saya demikian Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya apa yang disampaikan hari ini suatu catatan. Bila mana dapat nanti ranahnya itu kita bahas bersama, pasal mana demi pasal mana yang harus kita jeli bersama, lebih khusus kepada kesumberan kepada ilmu dan adik-adik mahasiswa khususnya. Begitu juga para akademisi yang ada di Kalimantan Selatan. Kinerja atau di PMD terbatas, kalau tidak ada masukan Bapak Ibu sekalian tidak mungkin bisa terlaksana. Terima kasih semua perguruan tinggi yang mewakili adik apa yang dia jelaskan kami sudah dapat. Pada intinya yang dibahas tadi adalah menyangkut masalah Omnibus Law. Nah kita bukan tentu ini kan DPR sudah mengatur, tapi masih ada langkah-langkah pembahasan di Presiden, pihak eksekutif, pihak pemerintah. Nah
pihak pemerintah kan sudah menyampaikan selama 3 bulan masih adakah masukan-masukan dari daerah, apalagi dari mahasiswa dan sebagainya di perguruan. Nah kalau masukan itu kan nanti bisa dimasukkan lagi, nanti bisa muncul, bisa diperpukan atau direvisi. Nah kami sependapat. Nah tapi kami mengharap lagi nanti secepat mungkin meminta draftnya sejauh mana. Ini kan hanya jangan sampai termakan hoax. Nah draftnya sejauh mana, apalagi ini bahkan banyak 905 halaman, bukan segampang memberi tangan untuk mempelajari itu. Jadi kalau yang itu sudah baik kita lanjutkan, nah masih kurang baik kita revisi bersama-sama atau nanti dipergubkan, bukan diperpukan, supaya jangan salah satu merugikan kepada masyarakat. Itu intinya. Masih ada harapan Pak ya? Masih ada harapan. Kan Pak Jokowi setelah saya di Jakarta, beliau kan jelas menyampaikan statement beliau waktu itu di TV nasional, saya sebagai di TV CNN menyampaikan juga waktu itu sudah terrespon, adopsi semuanya. Nah cuma ini kebanyakan berita-berita hoax ini yang mau diluruskan. Saya terima kasih teman hari ini sangat semuanya hadir untuk bisa searah sejalan. Yang contohnya bagaimana misalnya presiden mau mengambil kebijakan tapi bisa dijatuhkan waktu beliau masih 4 tahun. Pastilah hati-hati, sangat hati-hati. Nah, sangat hati-hati itulah beliau nantinya menyampaikan, menyimpal lagi kepada masyarakat sering pendapat. Nah, tapi kita ini bagaimana membahas? Kita aja belum menerima lagi suratnya. Tapi ini memang kami sebagai curung hanya sebagai menampung aspirasi. Ini adalah ranahnya DPR dan DPD. Ranahnya adalah undang-undang. Tapi ini tetap kami adopsi semuanya. Betul. Mau mendapatkan berapa hari Pak? Dapat kan masih belum puas nih Pak tentang itu wajar aja namanya demokrasi. Tapi dilihat aja dia statement di mana apa yang tidak kepuasan. Belum tentu semua 34 provinsi yang seperti ketua DPRD Provinsi Kalimantan yang datang langsung menghadap peserta presiden. Setelah itu didengarkan oleh presiden di TV CNN kata-kata itu apa yang tidak puas. Wajarlah dia tidak kepuasan itu dijelaskan. Yang tidak kepuasan itu di mana letaknya? Kewenangan kita kan terbatas. Nah ini yang perlu diluruskan. Belum tentu semua 34 yang seperti ketua di provinsi yang turun langsung. Karena saya bagian kepada rakyat harus saya tampung aspirasi itu. Walaupun ini kewenangan terbatas bukan kewenangan kami. Tapi curung suara di rakyat saya manifestasi untuk keberangkatan itu. Ketua untuk mengupayakan draft tadi kayak apa Ketua? Mengupayakan draft itu kan sangat gampang. Kita kan ada ranahnya sini adalah ranahnya Ketua Komisi 1, ranahnya hukum dan pemerintahan. Dia pakai surat, nanti saya yang bikin surat minta secepat mungkin meredam adanya yang simpang siur itu. Nah itu. Terima kasih Ketua.